Halo, selamat malam teman-teman. Nah, pada video ini saya akan membagikan cara interpretasi EKG mulai dari heart rate, irama, heart rate, gelombang P dan gelombang interval PR, terus QRS dan aksi jantung serta gelombang lain serta juga kesimpulan dari rekaman EKG ini. Nah, yang pertama kita lihat untuk gelombang interpretasi dari heart rate. Nah, kita lihat itu dari lead 2 panjang. Lead 2 panjangnya itu ini. Lead 2 panjang. Ini lead 2 panjang. Nah, lead 2 panjang ini kita lihat dari gelombang R ke R-nya. Nah, dari interpretasi EKG ini saya bilang ini normal atau reguler atau juga aritmia. Rhythm. Nah, kita langsung nyari heart rate-nya. Heart rate-nya itu kita hitung dari rumusnya itu kalau 300 bagi, kita ngitung 300 bagi per kotak besar. Cuman kalau kita bagian 1500 berarti kita ngitungnya per kotak kecil. Nah, satu kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil. Nah, sedangkan satu kotak kecil itu rumusnya 0,4 per satu kotak kecil. Jadi langsung aja dari sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 300 sama dengan 60 kali. Nah, 60 kali per menit. Itu udah dapat heart rate-nya. Nah, selanjutnya kita lihat gelombang P-nya ada apa enggak. Nah, di lead 2 ini juga ada. Gelombang P-nya ada sedikit, kucup sedikit, yang bisa dihitung, bisa dipastikan ini 4, ini kurang ini 4, berarti dia masuk ke normal. Rumusnya itu tuh kurang dari 3 kotak kecil untuk gelombang P itu ada normal. Nah, untuk yang tidak ada itu biasanya orang-orang dengan kelainan kelistrikan jantung. Nah, selanjutnya itu kita mau cari gelombang interval PR. Nah, interval PR-nya ini kita lihat dari gelombang awal mula dari gelombang P sampai munculnya gelombang R. Nah, dari sini kita lihat, kita hitung berapa kotak. Di sini saya lihat 0,4 dikali 4 karena di sini 4 kotak kecil. Di sini 4 kotak kecil dikali 0,4 jadinya 16 kali per menit. 16 kali. Itu normal. Nah, yang selanjutnya ini kita mau cari QRS-nya. QRS-nya ini dari mulai ini Q dan gelombang R, gelombang S. Nah, itu ada, dan ini bisa dilihat dia cuma 2 gelombang, 2 kotak kecil, jadi 2 kali 0,4 yaitu 0,8 ada. Nah, selanjutnya ini kita mau cari gelombang QRS sudah selesai. Kita lihat aksisnya. Aksis ini kita lihat biasa saya interpretasikan langsung kita lihat dari lead 1 sama lead AVP. Nah, lead 1 itu positif karena gelombang R-nya naik ke atas dan AVP-nya gelombang R-nya naiknya ke atas. Berarti normal. Nah, di keadaan lain itu ada yang namanya LAD, RAD dan extreme axis deviasi. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena posisi dari gelombang R dari lead 1 dan lead 2 dan lead AVP ini, misalnya di LAD nih, ini gelombang lead satunya gelombang R-nya positif, ada ke atas. Nah, sedangkan di lead AVP-nya dia tuh negatif atau ke bawah. Nah, itu bisa dibilang LAD. Tapi kebalikannya, kalau dia di lead satunya negatif dan lead AVP-nya positif, itu dia RAD.
Nah, kalau yang ekstrim aksis defisiasi itu dia di bawah. Semua gelombang R lead 1 dan gelombang R lead AVP-nya ke bawah. Itu dibilang ekstrim aksis jantung. Nah, kita lihat juga gelombang lain atau kelainan listrikan jantung. Nah, kita lihat di sini di interpretasi EKG ini ada yang berbeda, ada gelombang lain di dalam interpretasi dalam kertas EKG ini, yaitu gelombang S dan T-nya naik. Gelombang S dan T-nya ini ada di V1, V3 dan juga V4. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, langsung kita tarik kesimpulan, berarti kalau dia gelombang S dan gelombang T-nya naik, berarti dia ada infak. Sedangkan kalau gelombang S dan T-nya gede turun atau depresi, berarti dia adanya iskemik. Nah, di sini kita langsung interpretasikan. Tadi dari irama kita dapetin sinus ritme dengan infak miokard di bagian septal. Karena di bagian septal kita langsung ambil rumus dari V1 dan V3 ini sebagai penanda, berarti dia terjadi kerusakan di bagian septal atau bagian tengah dari jantung. Untuk video interpretasi EKG dari saya sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.